Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di program Tanya Guse, yang mana kita kembali akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan kepada saya, baik melalui WA ataupun melalui berbagai akun di media sosial saya. Ada satu pertanyaan mengenai surat atau amaliyah kita sebagai mayoritas warga Indonesia yang sangat gemar membaca Yasin. Nah, berikut videonya. Baca Yasin malam Jumat. Ini terjadi di Indonesia, di Malaysia. Baca Yasin malam Jumat. Rumus yang pertama apa tadi? Apa Rasul mampu melakukannya? Tayyib. Rasul mampu nggak baca Yasin? Ada nggak kondisi yang dia lewati, ya kan? Yang menuntutnya untuk melakukannya. Kira-kira pada masa hidupnya Rasul mengalami nggak sih malam Jumat? Oke. Setelah itu semua, apakah ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul baca Yasin malam Jumat? Maka bid'ah. Ketahuilah Bapak, baca Yasin itu sama dengan baca Al-Quran yang lainnya. Pahala. Namun semua hadis tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih. Tidak lepas dari dhaif atau palsu. Ya. Jadi kita sepakat bahwasanya Al-Quran itu memiliki 114 surat di dalamnya. Ya, di antaranya yang ada di Al-Quran di surat ke-36 yaitu surat Yasin, yang mana ada beberapa fakta menarik tentang surat Yasin. Di antaranya kita bisa melihat dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi, karya Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi, seorang ulama tersohor yang kita kenal sebagai ahli tafsir. Nah, beliau dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi gitu ya, kita membaca tentang profil tentang surat Yasin. Bagaimana kata beliau, surat Yasin ini makiyatun bi ijma'in. Surat Yasin ini menurut ijma' ulama keseluruhan ayatnya turun di Mekah. Wahia salasun wasamanuna ayatan. Jumlah ayatnya itu adalah 83 ayat dan beberapa keterangan setelah itu. Yang menarik, sebelum membahas tentang tafsir surat Yasin ini, Al-Imamul Qurtubi, beliau mencuplik kurang lebih ada 9 riwayat tentang surat Yasin. Di antaranya yang pertama, misal dalam riwayat Wafi kitab Abi Dawud an Ma'qil bin Yasar, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Kata Nabi, bacakanlah Yasin atas orang yang hendak meninggal atau orang yang telah meninggal, orang yang mati begitu. Ini ada di riwayat yang pertama. Ada riwayat yang kedua, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin illa hawwanallahu alaih. Kata Al-Imamul Qurtubi mencuplik hadis ya, tidaklah ada seorang yang meninggal kemudian dibacakan surat Yasin atasnya, maka Allah akan meringankan kondisi dari si mayit tersebut. Kemudian riwayat ketiga, wa fi musnadid Darimi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Yasin fi lailatin. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Yasin di sebuah malam, ibtigha wajhillah, dalam rangka mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu fi tilkal lailah, maka diampuni oleh Allah di malam tersebut. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Hafidh yang banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang keempat, rawa at-Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Muhammad bersabda, inna likulli syai'in qalban. Setiap sesuatu itu pasti ada hatinya, ada intinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin.
Dan inti dari Quran ini adalah Yasin. Man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu biqiraatiha, Allah akan memberikan pahala dengan bacaan tersebut, qiraatul Qur'ani asyra marrat. Saking besarnya ganjaran membaca Yasin, itu akan dilimpahkan ganjaran 10 kali membaca Al-Qur'an. Dan seterusnya, kalau kita mau baca satu persatu, ada sekitar 9 riwayat ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya riwayat tentang Yasin ini banyak sekali begitu. Bukan datang dari satu riwayat saja, tetapi ada beberapa riwayat. Di antaranya juga di riwayat ke-8, wa dzakara Tsa'labi. Al-Imam Tsa'labi menyebutkan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi Muhammad bersabda, man qara'a surat Yasin lailatal jumu'ah asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, maka pagi harinya dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan riwayat yang berbeda tetapi redaksinya hampir sama, dalam kitab Syu'abul Iman bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah juga, barang siapa yang membaca Yasin dan Hamim Ad-Dukhan di malam Jumat, maka asbaha maghfuran lah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika dia membaca malam hari, maka pagi harinya dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini memang kita tidak menafikan beberapa riwayatnya adalah dhaif. Beberapa riwayatnya adalah dhaif. Tetapi penting untuk dicatat bahwasanya sekelas Al-Imamun Nawawi, beliau punya kitab yang berjudul Al-Adhkar. Di kitab yang saya punya, cetakan Darul Minhaj, itu ada di halaman 36 ya. Beliau berkomentar tentang hadis dhaif. Al-Imam Nawawi, pakar hadis, pakar fikih di zamannya, diakui kealimannya. Dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama, para ulama mengatakan, minal muhadditsin wal fuqaha wa ghairihim, baik itu ulama hadis, baik itu ulama fikih ataupun ulama-ulama yang lain, kata beliau, mengatakan ya juzu, boleh, wa yustahabbu, bahkan dianjurkan, al-amalu fil fadhail wa targhib wa tarhib, untuk mengamalkan fadhailul amal, anjuran-anjuran supaya kita banyak beramal baik, wa targhib, kemudian motivasi-motivasi untuk melakukan kebaikan, wa tarhib, ancaman-ancaman ya, supaya kita semakin takut bermaksiat, bil hadisid dhaif, dengan hadis dhaif itu tidak apa-apa dan dianjurkan, kata Al-Imam An-Nawawi, malam yakun maudhu'an, selagi hadis dhaif itu bukan hadis yang sampai ke derajat maudhu'. Wa ammal ahkam, adapun untuk ahkam halal haram, wal bai' atau jual beli, wan nikah, menikah, wa talaq wa ghairi dzalik, fala yu'malu fiha illa bil haditsis sahih awil hasan. Yang boleh diamalkan untuk halal haram adalah hadis sahih ataupun hadis hasan. Nah, menariknya seorang ulama bernama Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa yang beliau miliki, juz 1 halaman 250, beliau mengatakan hal yang serupa dengan Al-Imam Nawawi, wala yajuzu an ya'tamida fi syari'ah alal ahaditsi dhaifah. Kata beliau, tidak boleh menyandarkan hukum-hukum syar'i dengan hadis-hadis yang dhaif, allati laysat sahihatan wala hasanatan, yang mana itu bukan hadis sahih ataupun hadis hasan. Lakin, akan tetapi, Ahmad ibnu Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal wa ghairuhu minal ulama, dan beberapa ulama lain, kata Imam Ibnu Taimiyah, jawazu, Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama yang lain memperbolehkan an yarwiya, untuk meriwayatkan, atau an yurwa fi fadhailil a'mal, untuk meriwayatkan hadis-hadis
yang dhaif fi fadhailil a'mal, dalam fadhail a'mal, ma lam yu'lam annahu sabitun id lam yu'lam annahu kadzibun, selagi tidak diketahui secara pasti bahwa itu adalah sebuah kebohongan. Wadzalika, itu dikarenakan annal amala, sesungguhnya amal itu idza ulima, ketika dia diketahui annahu masyru'un, amal tersebut disyariatkan bidalilin syar'iyyin, dengan dalil syar'i, waruwiya haditsun la yu'lamu annahu kadzibun, maka jaza an yakuna thawabu haqqan, selagi ada sebuah amalan memiliki dalil yang jelas, syariatnya sudah jelas, kemudian tidak diketahui secara pasti bahwa itu bohong atau maudhu, maka jazaan yakuna tsawabu haqqan, bisa jadi mengamalkan hadis dhaif tersebut mendapatkan pahala. Ala kulli hal, ini sekelas Al-Imam Ibnu Taimiyah mengakui bahwa Ahmad bin Hambal mengamalkan kerso, ya, mengamalkan hadis dhaif. Maka siapalah kita jika dibandingkan mereka-mereka yang alim itu, kok dengan seenaknya menolak hadis dhaif. Memang kita tidak menafikan ada beberapa ulama seperti Al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi, ya, yang mengatakan tidak bisa mengamalkan hadis dhaif mutlakon, kata beliau dalam kitab Tadribur Rawi. Tetapi kita tidak boleh menafikan juga bahwa ulama-ulama sekelas Al-Imam Nawawi, sekelas Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, beliau-beliau masih memperbolehkan untuk mengamalkan hadis dhaif selagi itu tidak sampai ke derajat maudhu, dan itu hanya dalam fadhailul a'mal dan masih berdasarkan pada hadis-hadis yang lain. Dan kita paham Yasin ini bagian dari Al-Quran. Tadi saya sebutkan riwayatnya banyak sekali, dan mengamalkan Yasin bukan soal halal haram, tetapi ini semata-mata karena fadhailul a'mal. Jadi sudah tepat sekali apa yang diamalkan oleh ulama-ulama kita di Indonesia, mengajarkan masyarakatnya untuk membaca Al-Quran, di antaranya adalah surat Yasin, karena referensi, dalil, keterangannya sudah banyak sekali kita jumpai di kitab-kitab ulama salaf. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan yang paling penting kita semakin bijak dalam menyikapi amaliyah-amaliyah yang terjadi di sekitar kita. Intinya, sekali lagi, kami tidak memaksa, kami tidak menuntut antum untuk membaca Yasin malam Jumat gitu sebagaimana yang kami lakukan. Tetapi kalau ada yang melakukan kemudian Anda main menyalahkan, apalagi menuduh pelakunya adalah ahlu bid'ah, atau itu perbuatan yang tidak dicontohkan, atau melarang, menyalahkan hanya karena itu hadisnya dhaif, Anda harus bertanggung jawab dengan ulama-ulama yang tadi kita sebutkan. Semoga semakin bijak kita bersikap, semakin luas wawasan kita, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.